Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desa Fitri, mahasiswa PGSD UT dengan NIM 858101792. Baiklah, pada pertemuan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu anak berkebutuhan khusus beserta jenis-jenis dan strategi penanganan yang tepat pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, sebelum kita membahas strategi yang tepat untuk menangani masalah tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu sebenarnya ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal pendidikan, perkembangan, atau kesehatan, yang mana kebutuhan tersebut bersifat fisik, mental, emosional, atau perkembangan sosial pada anak. Setelah itu, kita akan mengenali jenis-jenis dari anak berkebutuhan tersebut. Nah, berikut ini adalah jenis dari ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik, misalnya cerebral palsy, tunadakasa. Kemudian anak dengan penglihatan atau tunanetra. Yang ketiga, anak dengan gangguan pendengaran atau yang biasa disebut dengan tunarungu. Yang keempat, anak dengan gangguan kognitif atau perkembangan seperti autisme, disleksia, dan ADHD. Dan yang kelima, anak dengan gangguan emosional atau perilaku. Kemudian ini rangkuman yang telah kita buat satu persatu mengenai anak berkebutuhan tersebut serta strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak tersebut, terutama dalam hal pendidikan dan belajar di sekolah. Berikut ini adalah anak dengan gangguan tunanetra. Strategi yang kita gunakan, yang pertama bisa menggunakan media braille atau audio. Yang kedua, sediakan deskripsi verbal untuk setiap objek visual. Yang ketiga, gunakan benda nyata untuk pembelajaran konkretnya. Yang keempat, tempatkan siswa di lokasi yang aman dan mudah untuk dijangkau. Yang kelima, bisa melatih keterampilan orientasi dan mobilitasi di lingkungan sekolah. Ini adalah contoh anak tunanetra yang mewarnai dengan gambar yang sedikit menonjol agar anak bisa merasakan rabaan yang jelas. Tujuannya agar anak dapat merasakan bagaimana bentuk dari sebuah benda yang dipegang. Kemudian ini adalah anak yang sedang mengenal papan braille, yang mana berfungsi untuk mengenalkan huruf kepada anak yang mengalami tunanetra. Yang kedua, ada tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Strategi yang digunakan, yang pertama, membangun hubungan yang positif dan penuh empati, gunakan aturan kelas yang jelas dan konsisten, kemudian gunakan penguatan positif untuk perilaku baik, hindari konfrontasi, dan gunakan pendekatan tenang. Kemudian sediakan waktu bila anak mulai tidak terkendali untuk dia mengelola emosinya. Kemudian ini adalah contoh nyata yang saya temui pada saat saya mengajar. Anak ini suka mengalami tantrum, terutama pada saat proses pembelajaran. Dia suka menangis dan mengamuk. Kemudian ini di hari berikutnya dia masih tetap mengamuk dan tantrum. Jadi kita mendekati dan berbicara kepadanya. Setelah ia merasa cukup tenang, ini kita ajak dia berbicara di ruang guru dan menanyakan secara perlahan apa yang dirasakannya. Kemudian ada tunadaksa atau anak yang mengalami disabilitas fisik. Nah, tentunya strategi yang digunakan cukup rumit ya, karena
tidak semua sekolah memiliki fasilitas untuk anak tunadaksa. Anak tunadaksa tentu saja memerlukan bantuan penopang seperti kursi roda. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak tunadaksa sedang melakukan permainan olahraga, tapi tetap dibantu dan didampingi oleh guru yang profesional. Dalam penanganan ini, kita sebagai guru harus siap selalu untuk memberikan bantuan kepada penderita tersebut. Nah, di sini anak tunadaksa sedang melakukan proses mewarnai meskipun memiliki keterbatasan fisik. Tugas kita sebagai guru adalah mendampingi serta membimbing siswa tersebut agar lebih percaya diri. Kemudian ada tunarungu atau gangguan pendengaran. Nah, strategi yang kita gunakan yang pertama yaitu menggunakan bahasa isyarat. Kemudian gunakan media visual gambar atau video dengan teks. Kemudian arahkan wajah siswa saat berbicara sehingga dia bisa membaca gerak bibir kita. Tentunya dapat menyediakan alat bantu dengar dan gunakan papan tulis atau LCD untuk instruksi tertulis. Pada video ini terlihat seseorang sedang menggunakan media pembelajaran, kemudian mengajak anak untuk kotak mata, dan ini menggunakan alat peraga untuk berhitung. Kemudian yang terakhir ada disleksia. Seperti yang kita ketahui, disleksia adalah kesulitan untuk memahami bacaan atau kesulitan dalam mengeja. Atau anak yang sulit untuk menangkap materi pembelajaran dengan cepat. Bayangkan, matahari Berikut adalah contoh kasusnya yang kita temui pada beberapa platform media. Itulah yang dirasakan Arka. Di depan sana, Ibu Laras lagi nulis di papan tulis. Bagi teman-temannya, itu cuma kalimat biasa. Tapi buat mata Arka, huruf-huruf itu kayak pasukan semut yang lagi pesta. Menari, melompat, dan tukar posisi sesuka hati. Huruf B jadi D, P jadi Q. Semuanya berantakan. Situasi ini bikin Ibu Sari, mamanya Arka, frustrasi banget. Arka, ini Budi, bukan Dudi. Kalimat itu sering banget keluar dengan nada lelah. Kita mungkin mikir, anaknya malas kali. Tapi nyatanya nggak gitu. Di dalam sana, sirkuit saraf Arka lagi berjuang luar biasa keras, cuma buat memproses satu simbol sederhana. Jadi, ini bukan soal kecerdasan, tapi soal cara kerja otak yang berbeda. Untungnya, ada titik balik. Ibu Laras mulai sadar kalau cara lama nggak akan mempan. Lewat bantuan psikolog, mereka belajar kalau disleksia itu bukan penyakit. Langkah pertamanya, penerimaan. Nah, dari sini strategi berubah. Arka nggak lagi dipaksa baca keras-keras yang bikin dia malu. Dia mulai belajar pakai metode taktil. Bayangkan Arka membentuk huruf pakai tanah liat atau nulis di atas pasir. Pakai spidol warna-warni buat bedain suku kata. Seru kan? Ternyata belajar bisa semenyenangkan itu. Akhir semester pun 3. Arka memang nggak jadi juara baca. Tapi pas dia presentasi proyek sains pakai diagram visual yang detail banget, semua orang takjub. Ternyata, di balik kesulitan hurufnya, Arka punya kecerdasan spasial yang jenius. Pelajarannya sederhana, menghadapi disleksia itu bukan soal menyembuhkan anak, tapi jadi fasilitator yang sabar buat nemuin jalan pintas di labirin otak mereka yang unik. Sekarang, huruf itu mungkin masih menari, tapi Arka sudah tahu caranya ikut berdansa.
Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan, terutama bagi guru yang mengajar di kelas. Ayo mengenal emosi melalui media flashcard. Ara lihat, ini ekspresi senyum. Iya, bagaimana tersenyum? Oke, hebat. Lihat, ini ekspresi sedih. Bagaimana sedih? Oke, good job. Ara lihat. Menangis. Iya, bagaimana menangis? Good job. Ara lihat, apa ini? Ketawa. Iya, bagaimana ketawa? Hebat. Ara lihat, ini apa? Ekspresi lucu. Ini ekspresi lihat lucu. Iya, bagaimana lucu? Iya, good job. Ara lihat, ini ekspresi kaget. Ya, ini ekspresi kaget. Ya, bagaimana kaget? Oke, good job. Tos, jempol.